Selamat pagi, rekan-rekan Youth dan Tin. Puji Tuhan, hari ini kita bisa kembali ibadah secara online. Hari ini kita memperingati satu hari yang penting, yaitu Hari Kebangkitan Tuhan Yesus. Kita bersyukur dengan kebangkitannya, semua manusia dan termasuk kita tentunya penuh pengharapan. Bukan hanya untuk hidup sekarang, tapi juga untuk hidup di dalam kekekalan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, saya mengajak kita semua menyanyikan satu pujian, Meskipun Tak Kulihat. Meskipun tak kulihat tangan yang terpaku, meskipun tak kulihat kaki yang terpaku, meskipun tak kulihat mahkota durinya, namun ku percaya Yesus Tuhan penebusku. Meskipun tak kulihat lambung yang tertikam, meskipun tak kulihat darah yang mengalir, meskipun tak kulihat kuburnya yang kosong, namun ku percaya Yesus juru selamatku. Ku yakin Dia menebus dosaku, ku yakin Dia berkuasa, ku jadi miliknya, Dia hidup dalamku, Yesus juru selamatku. Ku yakin Dia menebus dosaku, ku yakin Dia berkuasa, ku jadi miliknya, Dia hidup dalamku, Yesus juru selamatku, Yesus juru selamatku. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur hari ini kami bisa bertemu walaupun secara online. Kami bisa memperingati Hari Kebangkitan Yesus Kristus bagi pengharapan setiap kami. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami kembali mau merenungkan firman Tuhan. Biarlah setiap hal-hal yang kami bicarakan betul-betul menjadi berkat, dan nama Tuhan boleh dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Roh Kudus yang akan memberikan pencerahan kepada setiap kami. Kami boleh menerima firman dengan penuh syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, hari ini akan cukup banyak ayat yang dibaca, khususnya mengekspos mengenai penderitaan Tuhan Yesus. Jadi jangan bosan, saya akan membacakan. Dan kalau saudara ingin ringkasannya dengan bentuk Word, bisa diminta. Jadi nanti bisa dikirim via WhatsApp atau media yang lain, email, sehingga kita bisa konsentrasi sementara mendengarkan firman Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hari ini kita akan bicara satu pokok dengan tema demi kamu Dia rela. Kalau secara kalimat, ini kalimat disebutnya kalimat terbuka. Karena di sana ada kata kamu dan ada kata dia. Nah, kita akan membahas
secara berurut sesuai tema yang diberikan. Yang pertama, yang dimaksud kamu dalam hal ini siapa? Firman Tuhan mengatakan bahwa yang dimaksud kamu itu adalah orang-orang berdosa, orang-orang yang tersesat. Saya akan bacakan ayatnya. Yesaya 53 ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Jadi kita termasuk domba yang sesat mengambil jalannya sendiri. Itu yang definisikan sebagai kamu. Kemudian yang kedua, menurut Lukas 23 dikatakan, aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya bertobat. Jadi panggilan Tuhan itu tentu ada maksudnya. Dan siapa yang dipanggil, sekali lagi, siapa yang dimaksud kamu dalam tema ini adalah orang berdosa. Dipanggil oleh Tuhan supaya dia bertobat. Dan yang terakhir, di dalam Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya tentu itu termasuk bilangan kamu dan saya. Ya. Jadi pertanyaan yang pertama, kamu yang dimaksud itu siapa? Orang yang tersesat, orang berdosa, dicari oleh Tuhan supaya bertobat. Nah, pertanyaan kedua, ini harus kita ekspos secara, atau kita membaca secara jelas sehingga kita mengerti bagaimana penderitaan yang disebut dia rela. Nah, kedua, dia rela untuk apa? Jadi yang pribadi yang namanya dia itu, kan nanti kita tahu siapa dia itu. Ini rela untuk apa? Ya. Yang pertama, firman Tuhan mengatakan dia rela darahnya ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Kalau kita tadi cerita siapa kamu? Kamu itu orang berdosa, orang tersesat, tetapi dia rela mengorbankan darahnya, menumpahkan darahnya untuk pengampunan dosa. Matius 26 ayat 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kemudian yang berikutnya apa yang dia rela? Dia rela diludahi mukanya. Dia rela dipukul. Dia rela ditinju. Kita melihat Matius 26, 65 sampai 68. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya, meninjunya, orang-orang lain memukul dia. Dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hei Mesias, siapakah yang memukul engkau? Yang berikutnya, kata firman Tuhan, dia ditelanjangi, diberi mahkota duri, diolok-olok, dan kembali dipukul. Matius 27 ayat 27 sampai 31. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia. Katanya, salam, hei Raja orang Yahudi. Mereka meludahinya, mengambil buluh itu dan memukulkan ke kepalanya. Sesudah mengolok-olok, mereka menanggalkan jubah itu dari kepadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Yang ketiga, apa yang dia rela? Dia rela dihukum mati
karena desakan orang banyak. Walaupun tidak ada kesalahan yang sepadan dengan hukuman mati. Lukas 23 ayat 22 sampai 25. Ketika Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada sesuatu kesalahan pun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Tetapi aku akan menghajar dia, lalu melepaskannya. Tetapi dengan berteriak, mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan. Dan akhirnya mereka menang dengan teriak mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan dan melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan. Itu sesuai dengan tuntutan mereka. Tetapi Yesus diserahkannya kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Jadi saudara-saudara, kita bisa merenungkan hal ini. Yesus tidak bersalah, sehingga dia harus dihukum mati. Tapi agak aneh, kenapa Pilatus itu bukan membebaskan? Karena dia sebetulnya kan punya otoritas sebagai penguasa. Tetapi justru dikatakan oleh firman Tuhan, dia menyesah. Dan setelah menyesah, bukan hanya itu, dia tidak membebaskan, lalu memberikan Yesus kepada orang-orang banyak itu untuk diperlakukan semau-maunya. Tentu ini sangat tidak adil, ya. Kita pikirkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang terjadi kalau suatu kali kita disalahkan oleh orang lain? Kadang orang sudah tahu salah, tetap ngotot untuk membenarkan diri. Apalagi kalau misalkan tidak salah. Matanya bisa melotot keluar dan marah. Sebab itu pada saat ini perhatikan apa yang dia rela kerjakan. Dia rela dihukum mati walaupun tidak ada kesalahan yang setimpal dengan hukum mati. Kemudian yang berikutnya, apa yang dia rela? Menempatkan kamu sebagai sahabatnya. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Satu pertanyaan. Waktu Yesus mengucapkan kalimat ini, itu dia belum disalib, akan disalib. Dan dia mengatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kita lahir 2000 tahun kemudian, baru kita lahir. Tetapi Yesus mengatakan, sekali lagi, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dan 2000 tahun yang lalu, dia sudah menyerahkan nyawanya bagi kamu dan saya. Artinya, dia menempatkan kita sebagai sahabatnya. Sebetulnya untuk menjadi sahabat seseorang itu butuh waktu panjang, butuh kualitas yang baik, butuh kecocokan, dan seterusnya. Tetapi Yesus Kristus sudah menempatkan kita menjadi sahabat-sahabatnya. Dengan bukti dia bersedia menyerahkan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Terakhir, menurut catatan yang saya punya ini, sebetulnya masih banyak lagi. Saudara bisa menggalinya dari Alkitab. Yang terakhir, dia rela mengosongkan dirinya. Filipi 2 ayat 5-11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama,
supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di bumi, dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kalau kita bercerita Yesus itu rela mengosongkan diri, artinya dia punya kesetaraan dengan Allah, dia sebagai firman yang menjadi daging, tetapi dia telah mengosongkan dirinya menjadi manusia dan bersedia menjadi seorang hamba. Bukan hanya itu, dia rela mati di atas kayu salib. Kalau kita cerita tentang mengosongkan diri, justru kebanyakan orang merasa dirinya tuh berharga. Dia merasa marah kalau ada orang yang kurang menghargai, kurang memberikan respon. Padahal anak Allah sendiri mengosongkan diri. Kita mau isi diri kita ini dengan mungkin dengan penampilan, kita isi dengan berbicara dengan fasih, kita isi dengan kepandaian, kita isi dengan supaya orang tuh menghargai kita. Tetapi anak Allah dikatakan oleh firman Tuhan justru mengosongkan diri. Dia rela melakukan itu. Sekarang poin berikutnya. Dia yang dimaksudkan di tema itu siapa? Dia ini kata ganti orang ketiga. Belum jelas siapa orang itu. Yang bersedia mencari orang berdosa, yang bersedia dihukum mati walaupun dia tidak salah. Dan firman Tuhan memberitahu dia adalah Yesus. Markus 10 ayat 33 dan 34. Katanya, sekarang kita pergi ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli Taurat. Dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan ia akan diolok-olok, diludahi, disesah dan dibunuh. Dan sesudah 3 hari ia akan bangkit. Jadi kita sudah menjawab 3 pertanyaan. Kamu itu siapa? Orang-orang berdosa, orang-orang yang tersesat. Dia rela, yang dimaksud dia rela apa? Rela diolok-olokkan, rela dibunuh, rela dihukum mati. Dia rela juga menempatkan kita sebagai sahabat-sahabatnya. Dia rela mengosongkan dirinya untuk supaya bisa menyelamatkan kamu. Sebab itu pada saat ini ada pertanyaan yang keempat. Mengapa Yesus rela? Sekarang kita sudah tahu dia itu Yesus. Mengapa Yesus rela? Apakah Yesus rela itu karena kamu begitu berprestasi? Atau karena kamu begitu pandai, atau kamu begitu kaya, atau kamu begitu terkenal sehingga dia itu menyelamatkan kamu. Atau mungkin kamu begitu menjadi orang yang sangat sopan, sangat beretika, sangat baik. Saya ingin mengatakan, bukan itu semua alasannya. Karena itu tentu baik, menjadi orang yang jujur, jadi orang yang sopan, baik. Tapi itu bukan alasan Yesus rela mati bagi kita. Kita akan melihat tadi ayatnya Yohanes 3 ayat 16. Karena demikian Allah mengasihi isi dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Jadi menurut firman Tuhan ini, mengapa dia rela? Karena dia mengasihi. Pada waktu dia di Taman Getsemani, dia sempat berdoa kepada Tuhan, kepada Bapaknya. Bapak, kalau bisa cawan ini lalu daripadaku. Karena mati di salib menanggung manusia itu, menanggung dosa-dosa manusia tentu sangat menakutkan. Karena bukan hanya manusia 1 orang, bukan hanya 10 orang. Bahkan kita tahu manusia dari generasi ke generasi. Sampai sekarang miliaran orang dia sudah mati di atas kayu salib. Untuk kamu. Ayat yang berikutnya. Inilah kasih itu.
Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi sekali lagi, kenapa Yesus rela? Karena Dia mengasihi kita. Bukan karena prestasi, bukan karena kemampuan kita. Bukan karena perjuangan kita untuk mentaati hukum tertentu. Tetapi karena Dia mengasihi. Yang kedua, mengapa Yesus rela? Supaya Ia dapat menolong kamu yang dicobai. Ibrani 2 ayat 18. Sebab oleh karena Ia sendiri telah menderita pencobaan, maka Ia dapat menolong mereka yang dicobai. Jadi sebetulnya kalau kita dalam pencobaan, tentu kita sedih atau merasa susah, tapi dengan penuh pengharapan, dengan satu keyakinan bahwa Yesus tahu apa yang kita rasakan. Dan Dia bukan hanya tahu apa yang kita rasakan, tetapi kata firman Tuhan, supaya Ia dapat menolong mereka yang dicobai. Jangan kecil hati, Dia menolong ketika kita dicobai. Yang ketiga, mengapa Yesus rela mati bagi kita? Allah memiliki rencana buat kamu supaya kamu serupa dengan gambaran anak. Kita jangan berpikir diselamatkan atau Yesus mati di atas kayu salib itu hanya satu yang kita pikir dosa, supaya dosanya diampuni. Itu tentu awal mulanya, karena sesungguhnya ada harapan, ada rencana Tuhan bagi setiap kamu, bagi saya juga. Dikatakan oleh firman Tuhan, Ia ingin kamu menjadi serupa dengan gambaran anaknya atau serupa dengan Yesus Kristus. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya Ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi ketika kita sudah diselamatkan, Yesus itu bagi kita adalah bukan hanya Tuhan, tetapi Dia adalah kakak tertua bagi setiap anak-anak Tuhan. Di sini dikatakan menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi mengapa Yesus rela? Satu, karena Dia mengasihi. Yang kedua, supaya Dia dapat menolong yang dicobai. Yang ketiga, karena Allah punya rencana agar kita serupa dengan gambaran anaknya. Yang terakhir, lalu apa bagian kita orang-orang yang telah bertobat? Nah, di poin terakhir ini saya penting ingin menggarisbawahi, lalu apa bagian kita orang-orang yang telah bertobat? Jadi poin ini tidak ada gunanya kalau kita belum bertobat. Karena tidak mungkin atau mustahil kita bisa melakukan ini. Tetapi kalau kita sudah bertobat, didiami oleh Roh Kudus, maka harapan Tuhan atas hidup kita tidak mustahil. Saya akan bacakan. Lalu apa bagian kita orang-orang yang telah bertobat? Jadi harus lakukan apa? Yang pertama, supaya kita mengikuti teladan Yesus. 1 Petrus 2 ayat 21. Sebab itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejak. Jadi kita diselamatkan itu bukan hanya yang punya dosanya, kemudian beribadah di gereja tiap minggu atau hari-hari tertentu, tetapi di sini dikatakan supaya kamu mengikuti jejak Yesus. Apa yang Dia rela lakukan, kita tadi udah baca. Tentu itu tidak mudah, makanya saya berkata tanpa Roh Kudus yang merupakan karya ketika seseorang itu bertobat, saya kepada Tuhan Yesus, Dia didiami Roh Kudus. Tanpa Roh Kudus dalam hidup kita, meneladani Yesus tidak mungkin. Tidak mungkin.
Sekali lagi salah satunya mungkin kalau kita nggak salah, disalahkan, langsung kita mungkin marah-marah. Kalau kita hidup secara naluriah alami manusia kita, ya kita memang seperti itu. Yang lain juga sama, mungkin ada yang marah dengan diucapkan, ada yang marah diam-diam, ya. Ada juga yang dendam di dalam hatinya. Tetapi Yesus mau kita mengikuti jejaknya. Apa yang dia rela, kita rela mengerjakannya. Dan yang terakhir, lalu apa bagian kita orang yang telah bertobat? Tidak malu kalau menderita sebagai orang Kristen. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. 1 Petrus 4 ayat 16. Semoga renungan pada pagi hari ini memberikan kekuatan, memberikan motivasi, memberikan dorongan, bahkan memperbaharui hidup kamu. Jadi jawabnya, demi kamu dia rela. Demi kamu Yesus rela. Supaya kamu serupa dengan gambaran anaknya. Amin. Mari kita akan mengakhiri dengan doa. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus yang rela mati buat kami, yang menjamin hidup kami di dunia ini sampai masuk kepada kekekalan. Terima kasih Yesus. Kami tentu dalam keterbatasan kami tidak mungkin membalas apa yang sudah Engkau lakukan bagi kami. Tapi apa yang kami bisa sebagai orang-orang yang sudah bertobat, sebagai orang-orang yang telah menerima kasih Tuhan, biarlah kami mulai hidup meneladani Yesus Kristus. Kalaupun mungkin kami menderita karena kebenaran yang kami pegang sebagai orang Kristen, biarlah kami rela. Karena kami tahu pengharapan kami tidak sia-sia di dalam Engkau. Dan biarlah nama-Mu dipermuliakan dalam hidup kami. Ketika kami kuliah, ketika kami sekolah, atau melakukan aktivitas-aktivitas yang lainnya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa, keadaan sekarang di mana seluruh dunia dicekam ketakutan dengan virus corona. Kami berdoa untuk pemerintah Indonesia, Presiden kami, Tuhan berikan hikmat akal budi untuk menolong, untuk memimpin, memberikan langkah-langkah yang tepat untuk menangani ini semua. Sehingga rakyat Indonesia kembali boleh dipulihkan. Kami juga Tuhan berdoa untuk orang-orang yang kehilangan pekerjaan, orang-orang yang kehilangan penghasilan. Kami tahu Tuhan, mereka akan jatuh miskin. Sebab itu pada saat ini kami berdoa kalau ada saluran, kalau ada pemerintah melakukan bantuan-bantuan ini, biarlah bantuan ini tepat sasaran. Dan orang-orang yang berkekurangan ini boleh ditolong ya Tuhan. Dan biarlah Indonesia penuh dengan damai sejahtera-Mu. Terima kasih Tuhan. Sementara kami ada di rumah, sebagian besar dari kami ada di rumah, kiranya Tuhan akan menolong. Sebagian dari kami mungkin harus pergi kerja, kiranya Tuhan juga akan menolong. Biarlah semua terpelihara dalam kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, turunlah kiranya damai sejahtera dari Tuhan kita, dari Allah kita, di dalam nama Yesus Kristus dan di dalam persekutuan Roh Kudus. Biarlah itu menjadi milik pusaka kita sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Amin.